Sementara, manusia mengebor minyak sampai kedalaman 10 km, dan tak pernah ada bukti bahwa fosil ditemukan di kedalaman itu. Tak semua orang menyadari bahwa media-media massa besar di dunia dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Si kelompok 1% itu mampu memonopoli informasi yang diterima oleh 99% penduduk dunia lainnya. Hal ini yang disebut sebagai propaganda, mind control. Jika kelompok super kaya yang 1% itu, atau disebut elit global, mampu mencuci otak Anda lewat pendidikan, media massa, dan film-film, ilusi marketing yang membuat harga berlian dan harga minyak menjadi tinggi, apakah mereka tak mampu membuat ilusi tentang satelit? Kembali pada soal GPS. Tak semua orang menyadari bahwa GPS digunakan sejak tahun 1973 yang merupakan bagian dari teknologi militer. GPS berasal dari teknologi sebelumnya, yaitu LORAN atau Long Range Navigation dan Beacon Navigation yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Of its equipment, which makes it very easy to operate and maintain once you understand a few fundamentals. To provide worldwide coverage, the Omega system will use 8 VLF transmitting stations. One in Norway, another in Trinidad, one in Hawaii, and another in north-central United States. Of the remaining, one is in the Indian Ocean, another in the southern part of South America, one in the Tasman Sea area, and finally, one in the Western Pacific. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa dunia militer yang didesain buat perang membela negara tiba-tiba jadi malaikat yang menolong umat manusia di negara-negara lain dengan memberikan teknologi gratis? Disinilah jelinya the global elites yang sudah lebih dari 100 tahun memperoleh profit dengan cara menipu orang, scam, money laundering, transaksi fiktif, you name it. Demikian halnya dengan NASA. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa NASA adalah badan eksplorasi yang bekerja untuk kepentingan dunia? Siapakah NASA? Coba kita lihat keterangan di webnya sendiri. Jelas ditulis di situ bahwa tujuan pembentukan NASA tahun 1958 adalah berkaitan dengan Perang Dingin, di mana Rusia berhasil meluncurkan Sputnik tahun 1957. Majalah Times menjelaskannya lebih gamblang. Judulnya, alasan yang menyedihkan tapi familiar tentang pembentukan NASA. Disebutkan, tujuannya sangat membumi, yaitu office politics, bukan untuk kepentingan umat manusia di dunia. Budget NASA 2016 adalah 19,3 miliar dolar atau sekitar 256 triliun per tahun. Hasilnya, kebanyakan adalah propaganda CGI. Motivasinya, ada 256 triliun motivasi di situ. Bisnis adalah bisnis, di mana ada peluang, pasti banyak kepentingan. Bukan hanya pegawai-pegawainya, tapi juga kontraktor-kontraktor besarnya. Roket memang diluncurkan, tapi jika diperhatikan, arahnya tak pernah lurus ke atas, selalu melengkung dan akhirnya horizontal. Karena memang tak pernah lewat dari low Earth orbit, sekitar 500 km dari permukaan bumi. Seperti yang dikatakan Times tadi, tujuan pendirian NASA sangat membumi, yaitu office politics. Pertanyaannya, untuk politik dan kepentingan siapa? Seperti yang telah disebutkan di awal, persoalan flat earth ini bukan debat kusir, bukan omong kosong, bukan adu ego, bukan adu pintar, melainkan ada hal lain yang lebih fundamental yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Pada pembahasan selanjutnya, di video-video berikutnya, kita akan membahas hal ini. Ilusi bumi berbentuk globe memang sengaja dibuat oleh para globalis atau biasa disebut elit global. Mereka yang membuat berbagai krisis, perang, termasuk menjauhkan manusia dengan ketuhanan lewat dogma-dogma sains modern dan ilusi bumi globe. Kita sebenarnya tak perlu bayar biaya telekomunikasi mahal-mahal, tak perlu bayar listrik mahal-mahal, tak perlu bayar bensin mahal-mahal. Teknologinya sudah ada dari tahun 1898, dibuat oleh manusia paling jenius yang pernah lahir di muka bumi, yaitu Nikola Tesla.